Baik, jika studi literatur dan studi lapangan merupakan sebuah eh, cara bagi kita untuk mendapatkan sebuah permasalahan, maka kita akan mencoba menggali lebih ke teknis bagaimana kita mendapatkan paper-paper yang terkait dengan riset yang saat ini up to date, itu bagaimana caranya. Nah, akan saya tunjukkan. Jadi misalnya kita menggunakan Google Scholar, di sini saya hendak mencari research yang terkait dengan information system. Nah, kemudian saya menggunakan systematic literature review untuk mendapatkan sejumlah publikasi yang membahas mengenai riset di bidang sistem informasi. Kita lihat hasilnya. Oke, kita dapati misalnya ini ada paper yang membahas mengenai kajian sistematik terkait dengan riset di bidang perencanaan sistem informasi strategis. Jadi, dilihat dari judulnya, jurnal ini membahas mengenai bagaimanakah perjalanan riset di bidang perencanaan sistem informasi strategis selama 10 tahun yang lalu. Jadi, harapan kita dengan membaca paper ini, kita bisa kita bisa mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai riset di bidang ini 10 tahun yang lalu. Pada akhirnya nanti kita bisa membaca juga apakah riset ini masih tren atau sudah mulai ditinggalkan, diganti dengan riset-riset yang lain. Jadi sebenarnya ini merupakan cara kita untuk bisa mendapatkan permasalahan dengan cara mengkaji dari paper-paper yang sifatnya literatur review. Dan seperti yang dilihat sini, ada banyak sekali berbagai macam contoh paper yang terkait dengan literatur review. Misalnya juga kita hendak melakukan research terkait dengan peran user dalam pengembangan software. Oke, nah kita ingin lihat apakah sekarang ini masih banyak riset-riset yang mengkaji mengenai peran atau keterlibatan user dalam pengembangan software. Nah, jika ya, kira-kira saat ini apakah hal itu masih ada peluang untuk diteliti? Nah, jika memang kita mendapatkan hal itu dari paper ini, maka kita bisa mendapatkan satu buah permasalahan yang memang saat ini sedang tren. Oke, dari beberapa kali pencarian, saya mendapatkan contoh-contoh yang lumayan bagus. Misalnya ini, misalnya saya minat di bidang ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, saya ingin mengetahui sebenarnya ERP itu sesuatu yang mudah diimplementasikan atau tidak. Apalagi kalau implementasinya itu melibatkan enterprise dalam skala yang besar. Nah, dengan membaca publikasi ini, mungkin saya bisa mengetahui kira-kira apa ya permasalahan-permasalahan yang akan ditemui saat mengimplementasikan ERP pada skala enterprise, skala besar. Oke, atau juga mendapatkan ini juga. Jika saya pengen belajar atau saya pengen melakukan penelitian di bidang tata kelola IT misalnya. Nah, khususnya di perguruan tinggi misalnya. Nah, saya mendapatkan paper ini, Systematic Literature Review pada tata kelola teknologi informasi di institusi pendidikan tinggi. Nah, kira-kira apa permasalahan-permasalahan yang masih bisa digali, yang masih bisa dicari solusinya di bidang tata kelola teknologi informasi. Nah, dari sini nanti saya bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan tentunya up to date karena rilis publikasi ini baru tahun kemarin, Juni 2018. Selain Google Scholar, terkadang kita juga bisa mendapatkan sejumlah informasi melalui IEEE Explore. Nah, dari sini pun kita juga bisa melakukan hal yang sama, hanya dengan bentuk layout yang sedikit berbeda. Misalnya sekarang saya melakukan hal yang sama, saya mencari literatur review, kemudian yang saya jadikan acuan adalah judul dokumennya mengandung kata literatur review dan mengandung kata
sistem informasi. Kemudian saya definisikan, saya ingin mendapatkan publikasi di antara tahun 2010 misalnya sampai 2020. Oke, saya search. Oke, ini yang saya dapatkan. Nah, kebetulan kita ini yang profesional IS, calon profesional IS, mungkin bisa langsung mendapatkan ide di sini. Tapi ingin misalnya bagi mereka yang ingin meneliti mengenai pengelolaan security pada sistem informasi layanan kesehatan misalnya. Kita bisa membaca dari sini. Apa ya tantangannya, apa ya yang masih menjadi permasalahan di aspek security pada sistem informasi yang ada pada layanan kesehatan. Atau ini, Key Successful Factor of EIS, Executive Information System Implementation. Sama, implementasi pada perguruan tinggi. Jadi saya ingin mengetahui kira-kira faktor kunci untuk dapat sukses penerapan AIS itu apa saja. Sudah saya ketahui, kemudian biasanya nanti kalau kita baca, paper ini juga akan menunjukkan kepada kita hal-hal apa yang masih menjadi masalah. Nah, itulah menjadi temuan kita dan dari situ kita bisa berangkat. Oh, ternyata AIS pada higher education itu masih ada masalah. Nah, ini beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan permasalahan dari kajian literatur. Saya punya satu contoh lagi, misalnya ini. Memang jurnal sudah cukup lama, kira-kira 5 tahun yang lalu, tetapi ini contoh yang cukup baik juga. Jadi ini merupakan contoh kajian literatur yang sistemik terkait dengan prediksi cacat software. Jadi intinya, ketika kita mengembangkan sebuah software, tentunya software yang free of error menjadi tujuan yang ideal. Namun demikian, tentunya bukan hal yang mudah menghasilkan software yang free of error. Nah, supaya kita bisa memastikan software kita tidak ada cacat, maka akan lebih baik sebelum software itu kita rilis, kita bisa melakukan prediksi terhadap kualitas software tersebut. Nah, bagaimana ya cara memprediksi cacat pada sebuah software? Dataset yang bisa digunakan untuk mencoba itu apa saja? Metode yang sudah ada itu apa saja? Kerangka kerja atau framework yang digunakan itu apa saja? Nah, ini bisa menjadi titik start awal kita jika ingin meneliti mengenai memprediksi cacat software. Paparan yang dibuat oleh Romi Satrio ini cukup komprehensif. Jadi beliau ini mencoba mengambil sejumlah artikel-artikel hasil penelitian terkait dengan software defect sejumlah 71. Oke. Nah, artikel yang terkait dengan software defect ini dikumpulkan dari terbitan tahun 2000 hingga terbitan tahun 2013. Jadi lebih dari satu dekade, riset mengenai software defect prediction ini dikaji oleh si penulis. Maka nanti penulis bisa mendapati, oh ternyata selama 10 tahun itu, nah ada beberapa jawaban nanti yang bisa kita dapatkan. Oh ternyata, misalnya ini, dari tahun ke tahun, jumlah publikasi yang terkait dengan riset yang terkait dengan software defect dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berarti trennya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kajian prediksi cacat software itu masih layak untuk diteliti karena trennya masih meningkat. Berarti selalu ada problem yang bisa digali di situ. Kemudian didapati juga sumber-sumber publikasi mana saja sih yang biasanya mengangkat permasalahan terkait dengan cacat software. Kita bisa mengetahui, sehingga nanti kalau kita memang berencana untuk masuk ke bidang ini, kita bisa langsung mengarah ke IEEE Transaction on Software, yang menurut penulis, dia ini, publisher ini menerbitkan artikel yang terkait dengan software defect sampai dengan 9.
dan seterusnya. Banyak sekali temuan-temuan yang bisa didapatkan dari situ. Nah, yang ingin saya tunjukkan dari posisi paparan ini yang paling penting. Nah, ini. Hasil dari riset ini, jadi hasil dari kajian ini, berhasil mengidentifikasi 3 framework yang sering sekali digunakan dan sangat berpengaruh pada bidang kajian software defect prediction, ya kan? Jadi ketemu ada 3 framework yang bisa digunakan. Ada frameworknya Menzies, kemudian Lessman, dan Song. Nah, ini dia permasalahannya. Unfortunately, namun sayangnya, framework yang ada saat ini itu masih menyisakan berbagai permasalahan. Nah, inilah kata kunci yang menjadi bekal kita jika kita berminat untuk melakukan riset di bidang software defect, ditunjukkan di sini bahwa ada permasalahan yang masih belum diselesaikan. Nah, di antaranya misalnya incomplete validation mechanism, tidak lengkapnya mekanisme untuk memvalidasi. Ya, ini berarti memberikan kita peluang. Comprehensive evaluation of different prediction method is still an open issue in the field of software defect prediction. Jelas sekali disebutkan di sini bahwa membuat evaluasi yang komprehensif untuk berbagai metode prediksi cacat software itu masih menjadi isu yang terbuka. Ini merupakan peluang bagi kita untuk mengerjakan riset di bidang ini. Okay. More reliable research procedure need to be developed. Oh, berarti saat ini riset di bidang software defect prediction ini, prosedur risetnya masih perlu diperbaiki lagi, ya, untuk memastikan nanti konklusi atau kesimpulan yang ditarik itu benar-benar kesimpulan yang cukup meyakinkan. Dan masih banyak lagi. Jadi inilah cara bagaimana kita bisa mendapatkan permasalahan dari kajian literatur. Oke, bisa dipahami?